Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pertemuan ini, pada materi pada hari ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi dan karakteristik anak tunanetra. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama. Saya adalah salah satu mahasiswa prodi pendidikan luar biasa yang ada di salah satu kampus swasta yang ada di Kabupaten Jember, yaitu IKIP PGRI Jember. Jadi tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Bu Sugihartati SPD MPD. Jadi nanti ketika memaparkan materi ini, nanti apa sih penyebabnya tunanetra dan apa saja jenis tunanetra dan bagaimana tingkatan-tingkatan anak yang mengalami tunanetra dan apa saja kendala ataupun kelebihan yang dimiliki oleh anak tunanetra itu sendiri. Jadi nanti ketika kita mengidentifikasi anak tunanetra itu ada identifikasi, terus definisinya, kriterianya, lalu klasifikasi dan karakteristik untuk kita memberikan sebuah jas bahwasanya anak tersebut memang mengalami yaitu sebuah ketunaan atau keterbatasan yang biasa kita sebut tunanetra. Tapi ada aturan sendiri untuk memanggil anak tunanetra. Jadi mereka anak tunanetra biasa lebih nyaman dipanggil netra. Kenapa? Karena nanti ada penjelasannya di sini ya. Jadi pesan saya jangan sampai memanggil anak tunanetra dengan istilah buta, karena itu sangat menyakiti mereka. Jadi definisinya batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Terus identifikasinya menentukan atau menetapkan identitas seorang, kriterianya ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Lalu klasifikasinya proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri, persamaan dan perbedaan. Terus karakteristik gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Dan untuk sebelumnya kita masuk dalam pemaparan adalah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, yang telah untuk teman-teman maksudnya yang telah menganugerahkan sebuah kesempurnaan pada manusia, karena manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan dari Tuhan, yang mana memang ketika bertingkah manusia kadang bertingkah dengan benar, kadang bertingkah dan buruk, karena wajar manusia memiliki hawa nafsu. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya dengan kelengkapan ini kita bisa beraktivitas dengan selayaknya. Jadi ketika ada anak yang mengalami tunanetra, janganlah kita merundung atau membuli, karena meskipun mereka memiliki keterbatasan, pasti di baliknya ada hikmah, yaitu pastinya memiliki sebuah potensi diri, bakat atau minat yang ada di diri mereka. Jadi ketika kita mengecas atau kita membullying anak tersebut, berarti kita juga menjelekkan karya ciptaan Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini. Lanjut masuk ke materi, yaitu definisi anak tunanetra. Yaitu definisinya, tuna itu diambil dari bahasa Jawa, yaitu artinya rugi. Lalu masuk ke netra. Netra itu istilah Jawanya netro. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya netro itu mata. Jadi kesimpulannya, tunanetra itu adalah sebuah kerusakan kepada salah satu organ, lebih pokoknya yaitu organ mata, yaitu rusaknya sistem penglihatan disebabkan entah itu kecelakaan, entah itu penyakit dan bawaan lahir. Lanjut, di dalam KBBI
Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu berarti pertama rusaknya mata, yang kedua luka matanya, yang ketiga tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatan. Jadi nanti itu dipaparkan dari 3 arti atau makna yang disampaikan dari KBBI, nanti dapat dipaparkan di materi yang akan disampaikan di sini. Jadi nanti itu apa sih penyebabnya tunanetra, apa sih jenis-jenis tingkat kerusakan yang terjadi pada mata, dan apa saja kelebihan yang dimiliki oleh anak tunanetra itu sendiri. Nah, lalu menurut ahli, jadi tadi itu menurut KBBI, sekarang menurut ahli, jadi tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat, sehingga pada proses belajar akan bergantung kepada indera pendengaran, auditif, lalu perabaan, yaitu taktual, dan indera lain yang masih berfungsi. Dalam pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Jadi mengapa ketika manusia kehilangan salah satu organ atau fungsi yang ada di tubuhnya, otomatis tanpa disadari fungsi yang lain atau organ yang lain atau indera yang lain akan menunjukkan power atau kelebihan. Jadi contohnya saja ketika anak tunanetra yaitu kehilangan indera penglihatannya, jadi otomatis indera pendengar, indera perasa, indera penciuman, dan ikatan batin yang ada pada anak tersebut itu akan meningkat. Jadi ketika anak tunanetra itu kehilangan penglihatannya, nanti banyak ditemui kasus bahwasanya anak tunanetra itu dibanding pada anak pada umumnya itu sangat jauh berbeda. Ketika anak pada umumnya tidak mendengar suara, anak tunanetra itu cenderung lebih peka dan lebih perasa. Jadi itu suara apa, ataupun meskipun tidak bisa melihat orang atau barang yang ada di depannya atau sesuatu yang mengancam, tapi anak tunanetra memiliki feeling atau rasa yang lebih peka dibanding anak pada umumnya. Jadi lebih madeg gitu, jadi perasaannya itu lebih terasa, karena ketika indera atau matanya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tapi mata batinnya itu akan meningkat lebih daripada anak pada umumnya. Dan pastinya anak tunanetra membutuhkan bantuan ketika belajar. Tadi ketika indera penglihatannya berkurang, tadi indera perasa dan indera pendengarannya lebih meningkat. Lalu juga dengan indera peraba atau taktil. Jadi ketika anak tunanetra tidak, otomatis ketika hilang penglihatannya, anak tunanetra akan meningkat indera perabanya, karena ketika belajar atau membaca kita bisa melihat bahwasanya anak tunanetra itu membacanya dengan meraba titik-titik atau yang bisa kita atau yang kita ketahui, yaitu dengan huruf braille, dengan alat di titik-titik dengan media kertas, atau yang bisa menimbulkan sebuah titik-titik yang bisa timbul dan bisa dirasakan oleh telapak tangan. Jadi indera perabaan mereka lebih peka dibanding anak pada umumnya itu. Lalu identifikasi. Tunanetra secara anatomis dan fisiologis menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi. Adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya ketika anak tunanetra kehilangan fungsi penglihatannya, itu semuanya akan lebih peka. Terus fungsi penglihatannya itu pastinya akan ditukar ataupun akan bergantung kepada indera yang lain. Mengapa? Karena indera penglihatan adalah salah satu aspek terpenting dalam di dalam diri manusia, karena
manusia ketika kehilangan penglihatannya, ketika sebelumnya normal, mereka akan mengalami depresi yang berat pastinya. Karena apa? Karena itu tadi, indera penglihatan adalah salah satu aspek terpenting. Karena itu marilah kita bersyukur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa melihat, sanak keluarga, anak, saudara, dan lain-lain. Bisa melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersyukur. Jadi dengan apa yang kita lihat dengan sederhana, itu adalah sebuah nikmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita diberikan sebuah amanah untuk menjaga fungsi penglihatan kita. Lanjut, tunanetra secara anatomis dan fisiologis tadi. Jadi ada sebuah pandangan atau sebuah pemaparan atau penglihatan. Jadi tunanetra secara medis, juga ada tunanetra secara estetis dan optometri. Jadi ada dua penjabaran dari sudut pandang medis dan juga estetis optometris. Oke. Jadi tunanetra secara medis yaitu ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Jadi menurut medis singkatnya itu gini, anak yang mengalami ketunanetra atau mengalami tunanetra, yang intinya tuna yang dialami itu, netra yang dialami itu bukan karena bawaan air, tapi karena faktor penyakit dan kelainan fungsi seperti itu. Jadi mereka masih bisa diobati untuk menyembuhkan ketunan yang sedang terjadi atau yang dialami. Lalu tunanetra secara estetis optometris. Jadi pandangan menurut ini yaitu ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan. Jadi hampir sama dengan medis. Anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi, sehingga dengan modifikasi alat bantu visual. Jadi anak tunanetra menurut secara estetis dan optometris yaitu ketika matanya itu rusak. Jadi kita bisa lihat bahwasanya anak tunanetra itu ada yang pandangannya atau matanya itu biasa, tapi mohon maaf ada yang tidak bisa merespek rangsangan dari luar, tidak bisa kedip, dan kebanyakan bisa merem gitu. Jadi pupilnya itu tidak di tengah atau tepatnya ada di mana gitu, ada di pinggir atau di atas seperti itu. Tapi masih bisa dibantu dengan modifikasi alat bantu visual, jadi entah itu kacamata ataupun apa. Jadi karena tunanetra itu ada tunanetra ringan, sedang, dan berat, jadi masih bisa ditolong untuk yang kategori ringan. Lanjut, klasifikasi ketunanetraan. Jadi kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwasanya ini adalah atau definisi anak yang mengalami tunanetra ringan. Jadi mereka masih bisa melihat, mungkin masih netranya itu karena tidak bisa merasakan rangsangan cahaya gelap terang, tapi dalam kondisi atau dalam taraf yang tidak berat. Jadi masih bisa melihat, tapi membutuhkan bantuan itu kacamata seperti itu. Lalu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Jadi tatapannya itu seperti gelap gitu. Jadi untuk melihat atau memandang sebuah objek itu terlihat lebih gelap. Jadi membutuhkan pencahayaan yang cukup. Karena matanya tidak bisa menerima rangsangan cahaya yang kecil, jadi tidak bisa melihat sebuah objek dengan jelas. Lanjut, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan
penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Lanjut, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang, pandang rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Lalu ada kelompok yang termasuk buta total. Jadi di sini ada dalam klasifikasi ketunanetraan itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tentang yang kelompok masih bisa melihat terus tapi agak terganggu sedikit atau koreksi lensa matanya berkurang, lalu dilanjutkan dengan kelompok yang ketajaman penglihatannya berkurang. Lalu ada kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, jadi untuk titik fokusnya itu tidak bisa memfokuskan pada suatu objek. Lalu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, jadi sudah agak memasuki tahapan berat, jadi kemampuan pandangnya itu sudah sangat, untuk memandang sebuah objek itu sangat kurang. Lalu kelompok yang termasuk buta total, di mana anak atau orang yang mengalami ketunaan netra di kelompok ini, yaitu orang yang tidak bisa sama sekali merangsang cahaya gelap ataupun terang, jadi hampa seperti itu saja. Lalu nanti ada kriteria ketunanetraan. Jadi yang pertama yaitu kemampuan melihat, kedua kemampuan terhadap persepsi cahaya, tiga kemampuan melihat ketajaman atau penglihatan visus melalui Snellen test, lalu keempat saat terjadinya ketunanetraan. Jadi nanti dijelaskan ada 4 itu tadi kriteria ketunanetraan. Jadi kemampuan melihat itu seperti yang dibahas sebelumnya, ada 4 kelompok tadi, seberapa tajam atau seberapa fokus atau seberapa jelas objek yang dilihat. Lalu kemampuan terhadap persepsi cahaya, jadi seberapa peka mata itu terhadap rangsangan yang sedang dia dapatkan. Jadi berapa terang lampu atau cahaya yang masuk ke retinanya, yang masuk ke pupilnya, tapi matanya itu gimana ya, seperti menanggapi. Jadi berapa besar intensitas yang otak terima. Lalu kemampuan melihat ketajaman, jadi seberapa tajam, seberapa fokus seperti tadi. Lalu saat terjadinya ketunanetraan, jadi ketunanetraan itu tadi terjadi karena apa, seperti itu. Oke, kemampuan melihat. Jadi masuk ke kemampuan melihat. Jadi yang pertama ada buta atau blind. Ketunanetraan ini terdiri dari, jadi ada penjelasan buta itu ada penjelasan sendiri, ada beberapa pemaparan, yaitu buta total atau totally blind, totally blind yang mereka tidak dapat melihat sama sekali baik gelap maupun terang. Itu seperti apa yang saya paparkan sebelumnya. Jadi seberapa peka mata itu menerima rangsangan. Lalu memiliki sisa penglihatan atau residual vision adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Jadi matanya itu masih bisa menerima rangsangan, jadi masih agak peka terhadap rangsangan yang diterima, seberapa besar intensitas cahaya yang mata dapatkan untuk dikirimkan ke otak. Jadi masih bisa menerima rangsangan dari luar. Lalu selanjutnya yaitu kurang penglihatan atau low vision. Jadi di sini low vision pun ada jenis-jenis ketunanetraan. Lalu ketunanetraan ini yang terjadi yaitu yang pertama light perception, hanya bisa membedakan gelap dan terang. Jadi untuk indera penglihatannya itu masih peka, tapi dia itu melihatnya tuh, oh ini ada cahaya masuk, oh ini gelap, jadi cuma bisa melihat seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tunnel vision,
atau penglihatan pusat. Penglihatan tunanetra berpusat sehingga apabila objek hanya melihat bagian tengahnya saja. Jadi ketika kita melihat sebuah barang, contohnya kacamata ini atau jam tangan, kita hanya terfokus untuk anak low vision yang jenisnya tunnel vision, itu cuma bisa fokus kepada satu titik di titik tengahnya itu. Lalu peripheral vision atau penglihatan samping, sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri. Jadi mata anak itu, pupil atau retinanya itu ketika melihat barang yang ada atau sebuah objek, itu biasanya agak memincingkan matanya. Jadi contohnya saja barang ini kacamata. Nah, kalau anak pada umumnya itu bisa melihat langsung ke titik fokus ke tengah. Tapi anak yang mengalami peripheral vision itu objek yang di sini, kepalanya agak di sini, lalu melihatnya seperti ini. Jadi agak melihat ke samping seperti itu. Jadi ketika melihat barang itu seperti ini matanya. Lanjut, penglihatan bercak. Pengamatan pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak dilihat. Jadi ada titik buta. Jadi ketika melihat sebuah objek itu ada objek yang tidak terlihat atau tertutup. Ya meskipun manusia yang normal atau orang yang seperti pada umumnya keadaan penglihatannya sehat, tidak ada kendala, tapi manusia tetap diciptakan dengan ada sebuah kelemahan untuk organ penglihatan kita, yaitu indera penglihatan kita, yaitu ada titik buta, di mana ketika kita melihat sebuah objek pun ada suatu saat atau titik tertentu mata kita tidak bisa melihat objek tersebut. Nanti ada penjelasannya, atau ada contohnya kertas ukuran 15 cm gitu atau 30 cm, ada titik yang di kiri itu bulatan hitam yang jarak sekitar 5 cm atau berapa gitu. Nanti di sini ada silang hitam. Nanti mata itu untuk mengetahui titik buta kita itu mata ditutup sebelah, nanti kertas itu dilihatkan di mata. Jadi ketika di depan mata kita harus fokus pada titik itu. Nah, pada saat tertentu titik itu akan hilang. Nah, itu yang dinamakan titik buta pada manusia. Lalu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Tidak ada persepsi cahaya atau no light perception. Ini adalah buta total. Jadi indera penglihatan tidak bisa menerima sedikit pun rangsangan dari apa yang dia lihat. Jadi mata atau organ mata ini tidak bisa menerima rangsangan yang dari luar. Jadi hampa dan kosong, itulah gelap. Lalu memiliki persepsi cahaya, light perception. Pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan. Contohnya saja, misalnya tidak bisa membedakan manusia itu pria atau wanita. Jadi ketika memandang sebuah objek itu di depannya, udah itu taunya manusia. Tapi dengan jarak tertentu, yaitu dia tahu kalau itu manusia, orang yang mengalami light perception. Jadi dia tahu kalau di depannya ada manusia, tapi tidak tahu apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Jadi dengan jarak tertentu. Jadi untuk mengeceknya mungkin mereka bertanya halo atau say hi. Jadi ketika mereka mendengar suara dari orang tersebut, nah mereka baru tahu itu pria, itu wanita, seperti itu. Lalu mampu memproyeksikan cahaya. Jadi light projection adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Jadi mereka yang mengalami light projection itu mereka tahu asal rangsangan dari luar, contohnya cahaya atau lampu, dimana ketika mereka menghadap ke depan, terus lampunya itu ada di sebelah kiri sini menyorot, merangsang atau dengan intensitas cahaya tertentu, cahaya tersebut masuk kepada mata mereka. Nah,
mereka tahu dari mana asalnya cahaya itu. Oh, di atas sebelah kiri, oh di atas sebelah kanan, oh di atas di depan, atau seperti itu. Oh, dari depan lurus di sana, dari depan. Lalu mereka masih bisa melihat tangan bergerak. Jadi masih kan ada kan ya, di teman-teman saja ya juga tahu. Kadang ketika kita punya teman netra, aku netra loh, mosok nggak percaya, refleks orang itu akan melambaikan mata, melambaikan tangan di depan mata. Jadi kalau netranya itu di jenis tertentu, yaitu tidak bisa menerima rangsangan. Jadi mata ini tidak bisa peka. Jadi tidak, kalau orang pada umumnya itu kan ketika normal atau baik-baik saja, ketika diginikan akan otomatis atau spontan itu akan berkedip. Tapi anak yang mengalami tunanetra total sudah tidak bisa menerima ini, ya kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di awal itu ada anak yang matanya masih normal, ini retina pupilnya masih, terus mohon maaf ada juga yang matanya retina pupilnya itu di atas atau di samping, jadi agak merem gitu, jadi mereka tidak bisa menerima rangsangan. Tapi untuk anak atau orang mereka yang mampu melihat jari tangan yang digerakkan di depan matanya dan masih peka terhadap rangsangan, atau yang jenis ini biasanya light projection. Lalu kemampuan melihat ketajaman mata ya maksudnya. Jadi visus melalui Snellen test. Jadi ada tes untuk seberapa tajam atau seberapa fokus mata atau anak yang mengalami tunanetra. Jadi untuk mengejas anak itu tunanetra jenis apa, kita harus melakukan sebuah tes, yaitu Snellen test, yaitu tingkat ketajaman 20-20 feet atau 6-16 meter itu. Jadi pada tingkatan ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan. Jadi mereka masih bisa melihat dengan jarak tertentu, yaitu 6-16 meter. Itu masih bisa dikatakan anak tunanetra yang tarafnya masih ringan, masih bisa melihat lah objek yang di depannya. Tapi ada titik butanya yang mereka tidak mampu melihat objek tersebut. Lalu tingkat ketajaman 20-70 feet, yaitu 6-60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision. Pada yang sudah dijelaskan tadi, low vision atau partially sight dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Jadi saya punya teman, salah satu teman di kampus saya ya, satu prodi, satu jurusan, yaitu pendidikan luar biasa. Saya sangat salut meskipun dia memiliki keterbatasan, yaitu tunanetra jenisnya low vision, masih semangat mengikuti perkuliahan, masih semangat dalam menjalani aktivitas, masih semangat dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada di dirinya. Jadi anak tersebut, teman saya yang low vision itu ya kuliah, mengikuti setiap ujian. Ya pastinya setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan, itu terjadi pada anak pada umumnya juga. Jadi itu adalah salah satu contoh atau cerita anak atau teman saya yang mengalami low vision. Lalu tingkat ketajaman 20-200 feet atau lebih, 6-60 meter ke atas atau lebih. Jadi termasuk berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan pada jarak 6 meter. Jadi masih matanya itu, indera penglihatannya masih bisa melihat tangan atau jari tangan pada jarak 6 meter. Jadi di titik itu biasanya masih bisa melihat. Jadi ketika pada jarak 6 meteran itu ada instruktur atau orang yang melambaikan tangan untuk mengecek berapa, apa jenis atau tingkatan apa yang
kenetraan yang dialaminya. Dan akan tetapi hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Lalu tingkatan ketajaman penglihatan atau null visu. Jadi memang atau buta total. Jadi sama sekali tidak bisa menerima rangsangan atau intensitas cahaya ataupun apa yang diberikan orang, ataupun matanya itu sudah tidak bisa merasakan kepeka terhadap apa yang ada di depannya. Jadi tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Jadi di titik ini adalah yang dijelaskan tadi, yaitu tingkat buta total pada seseorang. Jadi tidak bisa melihat atau tidak bisa menerima rangsangan apa yang ada di depannya. Lalu penggolongan ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan, jadi penggolongan atau penyebab kenapa anak itu kok bisa mengalami tunanetra dan apa yang menyebabkannya. Jadi ada beberapa jenis. Terus yang pertama itu tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Jadi ketika di dalam kandungan anak tersebut mengalami netra karena apa? Terkadang dari ibunya memiliki penyakit menular, ataupun ibunya mengalami sebuah tragedi kecelakaan, terjatuh, dan menyebabkan janin yang ada di dalam kandungan mengalami sebuah guncangan, lalu efeknya atau imbasnya di indera penglihatannya ketika lahir. Lalu terkena serangan virus, misalnya toksoplasma atau seperti itulah. Intinya ada yang juga karena itu tadi, karena penyakit menular, terus saat hamil itu terjatuh, lalu keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung. Karena itu dokter pun ketika memberikan obat resep kepada ibu yang hamil itu ada takaran-takaran tertentu, karena jika dosis yang diberikan itu atau obat tersebut tidak cocok dengan janin yang dikandungnya, yaitu bisa menyebabkan sebuah ketunaan. Jadi imbasnya bisa ke anak, entah itu nanti bisa tunanetra salah satunya seperti yang dijelaskan. Juga ada tunagrahita ataupun tunadaksa dan keturunan yang lain. Jadi ketika hamil, untuk ibu-ibu di luar sana atau calon ibu sebaiknya menjaga kandungannya dari pokoknya intinya hati-hati kepada janin yang ada di kandungannya. Terus ketika mengonsumsi obat-obatan harus pakai resep dokter dengan takaran yang diberikan dokter. Terus sering-sering konsultasi kepada apotek terdekat sehingga ibu tidak mengalami salah minum obat ataupun menjaga kebersihan ketika hamil, karena virus atau penyakit itu bisa masuk kapan saja untuk menyerang si janin, karena janin mengalami di mana titik terlemahnya. Oke, selanjutnya itu tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Jadi ketika anak dalam proses keluar dari perut ibu, ketika proses kelahiran itu anak tersebut mengalami sungsang, ataupun ketika anak tersebut keluar kekurangan oksigen. Lalu kan ada anak yang ketika keluar itu sangat sulit, terus butuh bantuan dari luar, ada semacam penyedotan. Jadi kepala anak ketika keluar dari rahim ibu, kepala mulai terlihat dan sulit untuk keluar, dan di situ keadaan sudah genting kritis karena mengancam nyawa atau jiwa anak dan ibunya. Jadi dokter langsung saja memakai alat penyedot atau penjepit untuk menjepit kepalanya untuk ditarik keluar dari rahim ibu. Itu tadi tentang tunanetra ketika proses kelahiran natal. Lalu tunanetra setelah kelahiran atau postnatal, dari bayi hingga dewasa. Hal ini misalnya kecelakaan, benturan, trauma karena terkena kontaminasi bahan kimia, terus suhu dan sinar yang tajam, ataupun terkena listrik. Lanjut, setelah tunanetra postnatal yang disebabkan itu tadi karena terpapar bahan kimia, suhu atau sinar
sinar yang sangat tajam mengenai matanya ataupun keracunan, lalu terjadi benturan atau kecelakaan atau penyakit yang dideritanya yang mengimbas pada indera penglihatannya tersebut. Lalu karakteristik ketunanetraan yang pertama yaitu ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk dapat beraktivitas sesuai harapan. Jadi individu tunanetra dan harapan masyarakat awas. Lalu ada karakteristik tunanetra yang pertama yaitu karakteristik fisik, dan dua karakteristik psikis. Jadi ketika karakteristik fisik itu bisa kita lihat ketika anak itu biasanya kita bisa melihat gerak tubuh atau body image atau tanggap respon dari anak netra. Biasanya itu anak yang mengalami tunanetra itu cenderung tidak pede, terus pasti terkadang ada yang ditambah hyperaktif. Jadi pasti ada kelebihan-kelebihan sikap yang ada di diri anak tersebut. Jadi anak tunanetra dalam karakteristik fisik itu ketika anak tersebut kehilangan penglihatannya sejak lahir mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan motorik, lambat dan kasar pada keterampilan awal, terus kontrol otot pada kepala, leher, dan otot tubuh. Jadi kita bisa ketika kalian bertemu anak tunanetra itu biasanya karakteristik atau body image-nya itu sedikit kaku, tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Contohnya saja ketika kita merasakan sedih, wajah kita itu merasakan sedih, terus bahagia, terus bagaimana ekspresi atau gestur tubuh dalam mengungkapkan sebuah rasa, dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi anak tunanetra itu cenderung kaku, pandangannya kadang ke atas atau pandangannya ke bawah, itu tidak jelas. Lalu ciri khas fisik tunanetra atau buta seperti yang dijelaskan tadi, mereka yang tergolong buta bila dilihat dari organ matanya biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya bola mata kurang atau tidak berkedip. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal, yaitu matanya itu atau indera penglihatannya itu di pupil atau retina itu tidak bisa fokus ke objek yang ada di depannya. Jadi kadang merem, kadang pokoknya tidak bisa menerima rangsangan dari luar, tidak bisa bereaksi ketika terkena cahaya. Kalau anak pada umumnya itu ketika indera penglihatannya atau matanya itu terkena cahaya, dia akan memicingkan matanya atau otomatis dia akan merem ataupun pupilnya itu akan mengecil. Tapi beda lagi untuk anak yang tunanetra. Lalu untuk tunanetra yang tidak terlatih, orientasi dan mobilitasnya yaitu tadi kehilangan atau tidak memiliki konsep tubuh atau body image yang seperti saya jelaskan tadi, kepala tunduk atau tengadah, lalu tangan menggantung, layu atau kaku, badan berbentuk skelosis, berdiri tetapi tidak tegak, jadi agak membungkuk. Pokoknya bisa dilihat dari anak yang mengalami tunanetra. Lalu tadi sudah dijelaskan ciri khas tunanetra, kurang penglihatannya itu tunanetra low vision, karena dia itu masih bisa melihat tapi dengan jarak tertentu, dengan tingkat kejelasan tertentu. Lalu jadi singkat cerita, jadi anak yang mengalami low vision tadi masih bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya, tapi dia memiliki kekurangan atau keterbatasan ketika melihat objek, contohnya handphone. Di zaman sekarang anak yang tunanetra tidak menutup kemungkinan untuk belajar IT, atau karena kita memasuki zaman dimana apa-apa membutuhkan alat elektronik, contohnya saja
HP atau handphone. Jadi ketika ada informasi, dan sekarang pun ada aplikasi untuk anak tunanetra khusus untuk membaca teks-teks yang masuk seperti itu. Tetapi untuk anak yang low vision itu mereka masih bisa melihat tapi dengan jarak tertentu. Jadi biasanya itu handphone atau kata-kata, kalimat yang atau sebuah objek yang ada di dalam HP itu mereka dekatkan dengan mata mereka dengan jarak yang sangat dekat. Lalu lanjut ke tadi kan sudah dipaparkan bahwasannya tadi itu apa saja penyebab ketunaan yang dialami, maksudnya tunanetra itu penyebabnya apa saja sudah dijelaskan tadi ya. Jadi ada yang sebelum lahir masih dalam kandungan, yaitu karena terkena efek obat ataupun ibu mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kandungan yang ada di kandungnya itu berbenturan, lalu mengalami sebuah kerusakan yang dialami oleh anak. Lalu ada hal-hal yang lain menyebabkan ketunanetraan sejak anak dilahirkan, yaitu ada beberapa penyakit yang memang menyebabkan anak tersebut mengalami ketunanetraan. Yang pertama yaitu seropitalmia, yaitu kekurangan vitamin A. Nah, karena itu ketika dalam masa tumbuh kembang anak, vitamin itu sangat penting karena ketika di posyandu setiap bulanan itu anak diberikan vitamin A, vitamin E, vitamin C, entah yang itu diminumkan atau disuntikkan, lalu juga untuk mengatasi penyakit-penyakit atau virus, entah itu virus cacar atau virus-virus yang tidak diinginkan, anak disuntikkan imunitas agar daya tahan atau daya tahan tubuh anak itu lebih kuat ketika ada virus yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dan di usia tumbuh kembang anak, umur goal life, jadi ketika masih umur sekitar 1 tahun ke atas itu ya dianjurkan ketika sudah mulai makan itu diberikan makanan-makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel agar matanya itu lebih cerah. Lalu penyakit mata yang kedua yaitu katarak, penyakit yang mempengaruhi lensa mata. Jadi penyakit katarak itu penyakit apa sih? Jadi katarak itu yaitu penyakit mata yang mana di lensa mata ini, di retina dan pupil ini tertutup dengan lendir yang menempel, jadi menghalangi daya lihat atau daya fokus mata. Jadi mata itu lambat laun itu nanti akan tertutup, jadi tidak bisa lihat ataupun matanya itu tingkat pandangannya itu akan berkurang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi katarak ada beberapa metode yang dilaksanakan atau yang diterapkan. Yang pertama ada metode terapi, lalu kedua ada metode yang menggunakan alat-alat herbal agar lendir atau apa yang menempel di lensa mata itu agar terkelupas. Dan kebanyakan kalau medis itu langsung dioperasi, langsung diangkat apa yang menempel pada mata tersebut, yang pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu glukoma akibat produksi cairan mata yang berlebihan. Jadi kan di sini ada kantong mata yang maksudnya ada titik di mana organ tersebut menghasilkan air mata yang keluar ketika kita sedih, ketika kita bahagia. Tetapi di penyakit ini, di glukoma ini, produksi air mata itu tidak bisa dikontrol oleh tubuh, tidak bisa dikontrol oleh saraf-saraf yang ada di mata. Jadi memang penting cairan mata itu
Karena untuk membasahi mata agar tidak iritasi ketika ada contohnya saja debu ketika masuk ke mata, itu nanti ketika keluar air mata itu debunya bisa keluar. Jadi sangat penting sekali untuk cairan mata. Tapi beda lagi kalau cairan atau produksi cairan mata itu yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada mata. Lalu diabetik atau retinopati diabetik ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes yang memicu penyumbatan dan pembuluh darah pada bagian retina mata. Nah, untuk penyakit diabetes sendiri itu efeknya sangat banyak. Jadi bisa menyerang jantung, bisa menyerang organ-organ yang ada di tubuh, bisa menyerang saraf-saraf yang ada di tubuh. Nah, kalau biasanya kita melihat ketika orang yang mengalami diabetes itu yang diserang itu adalah jantung. Tapi ada juga bahwasanya dipaparkan retinopati diabetik ini yang diserang adalah saraf yang ada di mata. Jadi mata tersebut lambat laun kehilangan fungsinya ketika orang tersebut tingkat diabetesnya itu tinggi, kadar kolesterolnya itu tinggi. Lalu yang selanjutnya itu retinopathy of premature. Jadi kelainan mata akibat pertumbuhan pembuluh darah abnormal atau di luar nalar lah, di luar keadaan yang normal. Jadi tidak seperti biasanya, yaitu abnormal pada bagian mata yang sensitif terhadap cahaya, yaitu retina, terjadi pada bayi yang lahir prematur. Jadi ketika anak lahir prematur secara otomatis daya tumbuh atau daya kembang anak itu pastinya memiliki kekurangan, karena ketika di dalam kandungan itu biasanya kan 9 bulan lebih, di situ proses penyempurnaan janin menjadi seorang bayi. Tapi ketika lahir prematur pastinya di dalam proses tersebut ada suatu titik di mana untuk mencapai proses kesempurnaan itu belum tercapai, karena belum waktunya sempurna. Anak tersebut sudah keluar dulu karena faktor ibunya meninggal ataupun dan disitu harus ditolong segera, ataupun ibunya mengalami kecelakaan dan harus segera ditolong untuk nyawa bayi tersebut, karena imbasnya jika tidak ditolong bisa menyebabkan kehilangan dua-dua nyawanya, jadi dari nyawa ibu dan nyawa anak. Jadi retinopathy of premature itu kenetraan yang disebabkan karena anak tersebut lahir secara prematur. Lalu dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut dengan buta bawaan. Jadi ketika anak tersebut lahir tidak merespon apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh dokter, matanya itu tetap dengan keadaan yang intinya tidak bisa menerima rangsangan atau tidak peka terhadap apa yang dia terima. Yaitu ketika bayi kan ada cek seperti itu, jadi langsung bisa dikatakan anak tersebut mengalami buta bawaan sejak lahir atau buta shibi. Lalu sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu yang kelahirannya disebut buta didapat atau buta AB. Jadi ada yang memang dari kandungan ketika lahir sampai keluar ke dunia itu memang buta dari awal di dalam kandungan, itu yang dinamakan buta shibi. Lalu ada yang ketika sudah baru lahir lalu anak tersebut mengalami kebutaan, itu dinamakan buta AB. Lalu trasoma merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara berkembang. Jadi ada sebuah penyakit yang dimana yang dialami penyakit mata yang dialami di negara-negara berkembang, yaitu sedangkan negara barat penyakit degeneratif ini adalah
penyebab utama dari kebutaan, yaitu tadi. Jadi trasoma adalah salah satu penyebab utama kebutaan yang lingkupnya itu kebanyakan ditemukan di kota-kota yang berkembang, di negara-negara yang berkembang. Hal tersebut karena pola hidup dan usia harapan hidup lebih panjang dari generasi sebelumnya. Jadi umur mereka lebih panjang. Jadi usia mereka itu seperti kan biasanya ada piramida usia harapan. Jadi usia harapan mereka itu antara kelahiran dan kematian itu imbang. Antara kelahiran dan kematian itu tidak imbang. Jadi jumlah kematian itu sedikit tapi jumlah kelahiran itu lebih banyak. Jadi usia harapan mereka itu lebih panjang. Jadi degeneratif penurunan anatomis dan fisiologis ini akan berakibat pada gangguan organ mata dan fungsi penglihatannya. Jadi ketika orang yang mulai sepuh, ibarat bahasa Jawanya, atau mulai tua, itu mereka akan kehilangan organ penglihatan. Jadi mata mereka mulai rabun, mulai daya fokus mereka berkurang, seperti itu. Misal kasus macular degeneration atau AMD dan retinoblastoma. Ini merupakan kemunduran kekuatan lensa karena usia, seperti apa yang saya jelaskan. Jadi semakin tua itu lensa mata itu semakin daya fungsinya itu berkurang. Nah, penyebabnya antara lain, yang pertama yaitu diabetes bisa. Jadi diabetes yang seperti tadi, yang retina diabetik tadi, yang menyebabkan fungsi penglihatan berkurang, seperti itu. Lalu hipertensi. Jadi ketika hipertensi, tingkat darahnya itu naik, ya mungkin yang terkena adalah saraf mata. Jadi saraf matanya pecah, pembuluh darahnya itu bocor. Nah, di situ akan mengalami kebutaan. Jadi hipertensi adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya, karena bukan saja mata, kadang saraf ke otak ini jika pecah akan mengalami penyakit yang familiar kita sebut dengan penyakit stroke. Jadi dimana ketika stroke, daya atau saraf yang ada di tubuh ini, darah aliran darah pecah, jadi akan kehilangan daya fungsi, sama dengan mata. Jadi ketika saraf darahnya itu pecah dan pembuluhnya pecah dengan bocoran, seumpamanya tangan ini digerakkan seperti ini, akan mengalami kelumpuhan. Ya, meskipun kelumpuhan tersebut ada yang total, ada pun yang ketika diterapi ada sedikit perkembangan dari apa yang dialami, mungkin bisa digerakkan untuk meremas meskipun tidak seoptimal sebelumnya. Lalu kelainan endokrin, lalu infeksi sistematik oleh virus. Jadi mata pun juga rentan terhadap serangan virus-virus. Seperti contohnya yaitu tadi teman saya yang saya sampaikan di awal, dia itu anak yang normal, anak seperti pada umumnya, ya aktif, akan tetapi lambat laun ketika menginjak usia berapa gitu, belasan, sekitar 17 tahun, matanya mengalami sebuah rasa di mana fungsi penglihatannya mulai berkurang. Lalu dia bawa ke dokter bahwasanya matanya itu terkena virus. Akan tetapi teman saya itu tidak mau menjelaskan virus apa yang mengenai atau menginfeksi matanya tersebut. Jadi lambat laun fungsi matanya mulai berkurang, titik fokus, titik pandangnya itu mulai berkurang, semuanya bisa melihat dengan jarak berapa meter mulai berkurang, makin dekat, dan tingkat kefokusan atau tingkat kejelasan objek yang dia lihat itu semakin berkurang, dan akhirnya mulai redup, dan katanya untuk fungsi penglihatannya hilang. Jadi dia awalnya masih bisa menerima rangsangan dari luar, yaitu menerima rangsangan cahaya, masih tahu di mana arah cahaya, matanya masih bisa menerima rangsangan. Contohnya di tangan diayankan di depan mata gini, dilambaikan, matanya masih bisa berkedip, masih bisa merespon. Akan tetapi
Eh, beda lagi dengan itu tadi, lambat laun fungsi matanya berkurang, akhirnya ada titik dia mengalami kebutaan total, jadi tidak bisa melihat gelap terang, jadi sudah kosong seperti itu. Lalu sebenarnya udah berbagai usaha, berbagai pengobatan yang dia lakukan, mulai dari medis yang menggunakan obat-obatan seperti itu, lalu menggunakan terapi, maksudnya terapi dengan terapi pijat dan lain, intinya dengan spiritual maupun dengan eksekusi non spiritual. Jadi berbagai upaya, berbagai usaha dia lakukan, akan tetapi apa yang diusahakan mungkin Tuhan berkehendak lain, dia mengalami kebutaan, tapi dia masih memiliki rasa optimisme. Meskipun dulu pernah jatuh, pernah di titik terendah, hampir dia bunuh diri, tetapi Tuhan masih menyelamatkan dia. Tuhan masih memberikan sebuah motivasi, masih memberikan rasa tanggung jawab bahwa dia harus hidup. Lalu setelah itu dia mulai bangkit, dia berambisi dan dia memiliki motivasi untuk lebih berkembang ke depannya. Jadi sekarang dia sudah menerima dengan apa yang Tuhan berikan. Itu adalah sebuah ujian ketika hidup di dunia, seperti itu anggapannya. Tapi dia masih juga berikhtiar, masih berusaha untuk menyembuhkan apa yang dia alami. Jadi masih terapi, masih meminum obat, apa yang masih sering periksa, pokoknya masih ikhtiar, masih usaha untuk mencapai titik kesembuhan. Ya, mari kita doakan semoga sembuh. Lalu radang konjungtiva atau konjungtivis dan kelainan genetik atau kelainan distrofi kornea. Jadi di mata ini ada kelainan. Jadi di retinanya itu ada kelainan di mata. Tidak genetik atau sel yang ada di matanya itu mengalami kontraksi atau mengalami sebuah hal yang abnormal di luar nalar, itu mempengaruhi matanya. Jadi genetiknya itu terkena. Lalu seperti yang diungkap tadi, yaitu kekurangan vitamin A. Jadi ketika anak mulai tumbuh kembang, itu anak diberikan vitamin agar daya tumbuh dan daya kembang anak itu terjaga, dari mulai kekebalan imun, dari kekebalan tubuh. Jadi imunitasnya itu terjaga dengan baik. Jadi tidak mudah gampang sakit, tidak mudah terkena virus ataupun hal-hal yang sepele. Jadi lalu ketika tumbuh kembang anak itu juga sangat memerlukan vitamin. Kenapa? Karena ketika berkembang, ketika mulai tumbuh, anak tersebut harus memiliki atau memerlukan vitamin yang sangat, intinya berbeda dengan orang dewasa. Mengapa? Karena otak itu harus mendapat protein, harus mendapat gizi yang cukup agar anak tersebut ya bisa bertumbuh dengan optimal. Karena mengapa? Pada saat ini banyak kasus anak yang mengalami stunting atau daya tumbuh kembang anak itu berbeda dengan anak pada umumnya. Yang pertama karena faktor lingkungan, yang kedua faktor kondisi keluarga atau faktor ekonomi, dan faktor daya kembang anak. Jadi yang pertama faktor lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut memang dari keluarga yang menengah ke bawah, yang mana ketika ibunya sedang hamil itu
apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi itu sangat kurang dari kata cukup, ataupun dari gizi-gizinya itu sangat kurang, yang mana ketika ibu hamil itu harus memerlukan 2 kali lipat gizi orang pada umumnya, karena dia harus juga memberikan gizi di lain sisi untuk dirinya, tapi dia harus memberikan kepada anak yang dikandungnya. Lalu yang kedua, faktor keluarga tadi sudah jelaskan, yaitu tentang ekonomi. Lalu tentang lingkungan tadi juga tentang kebersihan. Jadi ketika ada lingkungan di pedesaan yang anaknya mengalami stunting, ternyata ketika ditelusuri itu lingkungannya itu membuang BAB atau tinja itu dengan sembarangan, terus membuang tinja itu di sekitar pekarangan rumah dengan digali. Karena itu lalat hinggap, terus mereka tidak mencuci tangan, tidak meminum air dengan direbus sampai suhu 100 derajat sekian, seperti itu. Jadi mereka pola hidupnya dengan meminum air yang kotor, tidak diolah, makanan tidak dicuci. Faktor membuang kotoran sembarangan yaitu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi itu bisa mempengaruhi, ya mungkin bisa ketika hamil di dalam anak, ibu mengonsumsi yang kurang, anak dalam berkembang kurang, akhirnya dalam pertumbuhan ada keterbatasan yang sedang terjadi. Jadi mari kita jaga dengan memakan makanan yang cukup, sayuran, ya untuk memenuhi kebutuhan gizi itu nggak harus makanan yang mahal, tidak harus minum obat, vitamin. Sebenarnya kita cukup mengonsumsi, contohnya untuk zat besi, kita bisa memakan sayur bayam, untuk karbohidrat nasi, ataupun jika tidak ada nasi bisa digantikan jagung, ketela, dan terigu seperti itu, ataupun sagu. Lalu untuk protein, ya mungkin tidak mampu membelikan ikan di kali ataupun seperti itu. Lalu untuk protein juga tidak harus didapatkan dari ikan, bisa didapatkan dari biji-biji, contohnya kedelai, kacang hijau, seperti itu. Lalu minum apa, ya memang perlu vitamin, kadang ya sekali 2 kali yang minum susu itu tidak apa-apa untuk perkembangan anak yang dikandungnya agar terhindar dari stunting yang ya tidak tahu nanti imbasnya atau efeknya bisa mengalami ketunanetraan. Lalu trauma, nah, ini adalah salah satu hal yang juga penting, di mana anak yang mengalami trauma yang tadi sudah disampaikan, entah itu mengalami karena kecelakaan dia, terus yang terkena adalah saraf matanya, itu juga bisa mempengaruhi fungsi mata atau fungsi penglihatan. Lalu karena terkena listrik ataupun kesetrum, lalu juga imbasnya kepada saraf mata atau saraf motorik anak, lah itu bisa mempengaruhi juga. Mungkin untuk penjelasan dari definisi, identifikasi, karakteristik, juga apa saja penyebab anak tunanetra mungkin sudah jelas, sangat jelas sekali, dan saya sudah yakin bahwasannya teman-teman semua ketika melihat video apa yang saya paparkan di sini pastinya langsung paham akan apa yang saya sampaikan. Saya sangat yakin karena apa yang saya paparkan itu dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu sangat jelas. Dan pesan saya di tengah pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, kemana-mana silahkan membawa hand sanitizer, jangan lupa memakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Dan kita doakan bersama semoga di masa pandemi, di tengah kondisi ini, semoga membaik, normal kembali, lalu kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka untuk kita prosesi belajar seperti biasanya. Jadi kita bisa bercanda, kita bisa tertawa dengan teman-teman sebaya kita, dengan dosen kita. Jadi tidak ada social distancing lagi, ya meskipun nanti kalau social distancing masih diterapkan, kita masih bisa kuliah
meskipun dengan jaga jarak, tapi paling tidak ada kesan atau pesan yang kita rasakan daripada dengan video dimana seperti ini. Teman-teman, untuk membuat video ini harus semangat, kita kuliah, tetap jaga jarak, selamat berjuang. Terima kasih, saya Rizky Aditya Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.